Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecikul. Oke, teman-teman Pecikul, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di konten kali ini kita akan membahas tentang pertandingan timnas Indonesia melawan Australia yang akan dilangsungkan hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen tentunya di kolom komentar tentang ya hubungannya dengan Piala Asia U23 kali ini. Dan untuk yang pertama yaitu tentang kabar atau kondisi timnas Indonesia yang tentu saja kehilangan dua pemainnya, yaitu Ramadan Sananta dan juga Ivar Yener. Dua pemain ini yang kemarin di laga melawan Qatar di kartu merah. Kalau Ramadan Sananta di kartu merah langsung, tadinya kartu kuning, kemudian cek VAR ternyata kartu merah langsung, jadi kemungkinan itu sekitar 2 atau 3 pertandingan dia tidak boleh bermain ya. Jadi 2 laga terakhir di fase grup ini dia tidak akan ikut. Tapi untuk Ivar Yener itu karena 2 kali kartu kuning baru kartu merah, dia hanya tidak bisa ikut di laga melawan Australia ini. Tapi kabarnya bahwa PSSI sedang mengajukan banding terutama untuk kartu merahnya Ivar Yener ini, dan ya perkembangannya masih terus berjalan, dan ya semoga saja bisa diterima bandingnya dan digugurkan kartu merahnya dan hanya menjadi kartu kuning ya. Jadi Ivar Yener bisa bermain melawan Australia pada hari ini. Tapi kita ambil sisi yang terburuk saja. Misal 2 pemain ini tidak ikut, berarti Sintayong hanya punya 21 pemain karena 23 pemain yang dipanggil. Dan sesuai dengan regulasi, 21 pemain ini termasuk Justin Hubner yang hari ini juga kemungkinan berangkat ke Qatar. Jadi kekuatan kita sedikit berkurang, terutama di lini tengah, karena kita ketahui Ivar Yener ini memang di timnas baik itu senior maupun kelompok umur, dia merupakan jenderal lapangan tengah ya. Biasanya berpasangan dengan siapapun dia akan klop ya, baik dengan Marcelino maupun dengan Mark Klok atau Arkan Fikri kemarin, dia tetap menjadi pengatur serangan dari timnas Indonesia. Dan untuk wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan timnas Indonesia melawan Australia ini juga wasit yang tidak asing. Kalau kemarin wasit yang memimpinnya itu Nasrullah, itu sudah pernah memimpin juga pertandingan Indonesia melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia. Di situ wasit memang tegas dan Indonesia menang melawan tuan rumah Kuwait. Tapi kali ini tuan rumah Qatar kita tidak bisa menang, dan malah kontroversi yang banyak terjadi ya. Kali ini kembali dari wasit dari Timur Tengah yang akan memimpin laga Indonesia melawan Australia, dan wasit ini juga pernah memimpin laga Indonesia melawan Vietnam ya, di kalau nggak salah di final SEA Games ya. Dan saat itu memang wasit ini agak kontroversi karena saat itu pemain Vietnam Van Dau menjegal Evan Dimas, yang notabene itu adalah pelanggaran yang menyebabkan karir Evan Dimas sangat drop menurunnya. Tapi wasit ini tidak menghadai kartu apapun terhadap Van Dau ini ya. Dan wasit itu adalah Majid Al-Shamroni. Majid Al-Shamroni, wasit dari Arab Saudi, ini yang akan memimpin laga melawan Australia. Dan semoga dapat bekerja dengan baik dan tidak ada kontroversi serta tidak berat sebelah ya, walaupun sama-sama dari Timur Tengah seperti kemarin Nasrullah. Tapi kalau saya pribadi yakin wasit ini akan lebih adil lagi untuk memimpin pertandingan Indonesia melawan Australia. Kemudian prediksi line up yang kemungkinan besar akan dipersiapkan oleh coach Sintayong, dengan terutama dengan absennya Ivar Yener dan juga Ramadan Sananta ya. Tentu ini akan dicari komposisi yang pas lagi untuk timnas Indonesia. Dan ini sedikit prediksi line up versi saya sendiri, Mas Pecikul. Untuk formasi tetap Sintayong dengan 3 back, kemudian 2 wing back dan 2 di lini tengah dan 3 di lini depannya. Bisa bertransformasi menjadi 5-4-1 atau 5-3-2. Di posisi kiper tetap Hernando Ari Sutaryadi, itu tidak akan tergantikan. Kemudian di 3 back pertama ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu tetap seperti kemarin, Komang,
Ferrari dan juga Rizky Ridho ya. Ini kemungkinan yang pertama jika Justin Hubner belum datang, atau misal pun datang dia dimainkan di babak kedua, karena kemarin atau semalam juga dia bertanding Cerezo Osaka di Piala Jepang ya. Jadi kemungkinan dia di babak pertama itu belum dimainkan. Tapi jika ada kemungkinan kedua dia dimainkan, berarti dia akan berdua dengan Rizky Ridho, Komang, dan juga Justin Hubner 3 ini. Kemudian untuk wingback kanan tetap di Rio Fahmi. Kemudian di lini tengah ini yang krusial memang ada, mungkin nanti ada pergantian. Kalau saya lebih ke Arkan Fikri dan Nathan Chuaon. Kenapa Nathan Chuaon? Karena kemarin di babak kedua saat Nathan Chuaon masuk itu diplot sebagai gelandang bertahan ya, dan itu sangat baik pergerakannya, visinya bagus, kemudian dia juga ngotot dan tidak kenal lelah. Dia naik ke depan, turun ke belakang juga cepat, kemudian arealnya juga sangat luas ya. Jadi ini cocok untuk menggantikan peran dari Ivar Jenner mendampingi Arkan Fikri ya. Jadi Arkan Fikri bisa sedikit lebih fokus untuk menyerang atau membagi atau mengatur tempo permainannya. Kemudian untuk wingback kiri tetap Pratama Arhan tidak tergantikan ya, apalagi dia punya yaitu senjata mematikan lemparan ke dalam. Kemudian di lini depan tetap kemarin Marcelo Ferdinand, Rafael Strijk, dan juga Witan Sulaiman. Ini 3 penyerang kita ya. Itu prediksi line up dari Mas Bajikul timnas Indonesia melawan Australia nanti. Karena di laga ini kita salah satu laga yang harus kita menangkan ya jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Karena di pertandingan terakhir kita juga masih menghadapi lawan yang cukup berat, yaitu Yordania. Di situ juga kita akan mati-matian juga. Lawan Australia ini merupakan langkah pertama. Apakah kita akan habis di sini atau mampu mencapai target kita, yaitu lolos 8 besar dan kemungkinan lolos Olimpiade dengan ke semifinal ataupun ke 3 besar ya. Semoga saja apa yang dipersiapkan oleh Coach Sintayong diramu racikan strateginya bisa diterapkan dan pemain-pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga hasil yang maksimal bisa didapatkan, yaitu 3 poin melawan timnas Australia ya. Terlepas dari apapun hasilnya, saya tetap berdiri bersama Coach Sintayong untuk tetap stay bersama timnas Indonesia setidaknya 3 atau 4 tahun ke depan. Jadi apapun hasilnya, semoga Coach Sintayong lanjut menjadi pelatih timnas Indonesia ya. Oke, itu sedikit tentang prediksi dan juga sedikit kabar dari beberapa pemain yang absen dan juga wasit yang akan memimpin pertandingan pada laga melawan Australia ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan dukung terus Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.